Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinci Putri Angelina, NIM 19046115. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembentukan pemerintahan awal Indonesia. Dalam pembentukan pemerintahan awal Republik Indonesia, itu terbagi atas tiga garis besar utama, yaitu melalui Sidang PPKI 1, Sidang PPKI 2, dan Sidang PPKI 3, yang mana akhirnya menghasilkan bentuk pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai sidang PPKI 1. Sidang PPKI 1 dilaksanakan sehari setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI mengadakan pertemuan pertamanya, di mana pertemuan pertama ini dilaksanakan di Gedung Cu Sangin, Jalan Pajambon, Jakarta Pusat. Kemerdekaan Republik Indonesia saat itu masih di atas bayang-bayang tentara Jepang yang masih ada di Indonesia saat itu. Para petinggi bangsa sudah dituntut untuk dapat membentuk pemerintahan Indonesia di atas negara yang adil dan berdaulat. Untuk itu, tuntutan tersebut dihadapkan kepada PPKI yang mengadakan pertemuan pertamanya sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai sidang PPKI 1. Di dalam sidang PPKI 1 itu membahas mengenai tiga pokok utama, yaitu yang pertama mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia. Dalam rangka pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam rapat atas usul dari Soekarno-Hatta, ia memberikan saran untuk dapat merevisi kembali Piagam Jakarta kepada beberapa tokoh. Revisi terhadap Piagam Jakarta ini lebih dititikberatkan terkhususnya kepada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di mana kalimat ini dianggap memicu pro kontra terhadap agama lain selain agama Islam. Akhirnya setelah melalui perundingan kurang lebih selama 15 menit, rapat yang mengusung mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini akhirnya mencapai kesepakatan bersama, di mana merubah atau merevisi Piagam Jakarta menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa agar tidak menjadi tumpang tindih terhadap agama-agama lainnya. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presidennya, atas usul dari Otto Iskandar Dinata, Insinyur Soekarno dan Muhammad Atta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia pertama secara aklamasi. Dan untuk pembentukan Komite Nasional Indonesia ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat membantu presiden dan wakil presiden selama Majelis Permusyawaratan belum terbentuk. Setelah PPKI melaksanakan sidang perdananya pada tanggal 18 Agustus 1945, selanjutnya disusul oleh sidang PPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi.
di mana pada sidang PPKI 2 ini membahas mengenai dua pokok utama, yaitu yang pertama mengenai pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi serta pembentukan 12 departemen, di mana dalam pembagian wilayah Indonesia pada awal kemerdekaan ini meliputi 8 provinsi yang mana terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Sunda Kecil, dan juga Maluku, di mana kedelapan provinsi wilayah awal kemerdekaan Indonesia ini juga langsung ditetapkan masing-masing gubernur di setiap provinsinya. Sedangkan untuk pembentukan 12 departemen ini, Soekarno meminta kepada Ahmad Subardjo dan kawan-kawan untuk dapat membentuk suatu tim kecil yang membahas mengenai pembentukan departemen ini, namun bukan untuk menyangkut orang yang akan duduk di dalam departemen tersebut. Adapun 12 departemen kementerian kabinet dalam lingkungan pemerintahan yang dibentuk di awal kemerdekaan Republik Indonesia ini meliputi yang pertama Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Pengajaran, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Kemakmuran, Departemen Sosial, Departemen Keamanan Rakyat, dan juga Departemen Penerangan, yang mana juga masing-masing setiap departemen ini juga diketuai oleh tokoh-tokoh yang sudah disepakati di dalam rapat. Selanjutnya yaitu mengenai sidang PPKI 3. Sidang PPKI 3 ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Adapun pokok bahasan agenda utama yang dibahas di dalam sidang PPKI 3 ini menyangkut mengenai pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan juga pembentukan BKR. Di dalam pembentukan Komite Nasional Indonesia, dari data dapat dilihat pada tanggal 29 Agustus 1945 sebanyak 137 anggota KNIP dilantik secara resmi di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta, di mana keanggotaan dari KNIP ini sendiri terdiri dari golongan muda serta masyarakat dari berbagai daerah, dan juga diisi oleh para anggota PPKI sebagai intinya, di mana di dalam pembentukan KNIP ini Kasman Singodimedjo ditunjuk sebagai ketua pertama, sedangkan Muhammad Sutarjo sebagai wakilnya. Selanjutnya yaitu mengenai pembentukan Partai Nasional Indonesia. Dalam pembentukan Partai Nasional Indonesia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno, di mana pembentukan PNI ini bertujuan untuk dapat mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir yaitu mengenai pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan BKR ini sendiri merupakan suatu bentuk perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 atau pada sidang PPKI 2, di mana yang sebelumnya merencanakan mengenai tentara kebangsaan, dan akhirnya dilanjutkan di dalam sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk membentuk BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Keputusan ini juga dilandasi oleh beberapa pertimbangan politik, serta juga untuk menghindari bentrokan apabila langsung dibentuk sebuah tentara kebangsaan. Maka dari itu, Badan Keamanan Rakyatlah yang terlebih dahulu dibentuk.